Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa dalam kebaktian online ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu iman yang teguh. Kata lain dari iman adalah percaya. Kata percaya ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita perlu melakukan yang namanya percaya sebelum kita memutuskan sesuatu. Contohnya, kalau seorang wanita ingin menikah dengan seorang pria, dia harus terlebih dahulu percaya bahwa pria itu adalah pilihan yang tepat, pria itu bisa jadi pemimpin yang baik, pria itu bisa membahagiakan hidupnya. Kalau kita mau menyekolahkan anak, kita harus percaya dulu bahwa sekolah yang kita pilih itu bagus, akan mendidik anak kita, sehingga anak kita bisa menjadi anak yang pintar. Kalau kita mau taruh uang kita di bank, kita harus percaya dulu bahwa bank itu bank yang terpercaya. Punya juga fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Dan hal-hal yang lainnya. Nah, kalau dalam kehidupan yang jasmani ini kita perlu percaya sebelum kita memutuskan dan bertindak. Secara rohani pun kita harus percaya, kita harus punya pegangan. Dan secara iman kita yaitu iman Kristen, kita percaya kepada Yesus. Dia adalah juru selamat, Tuhan, penolong, Dia penyembuh kita. Nah, untuk itu saudara, mari sama-sama kita mau belajar bagaimana iman yang sudah kita miliki itu tambah teguh di dalam Tuhan. Karena kita sedang melewati masa-masa yang tidak mudah. Sedang terjadi tantangan, sedang terjadi badai, sedang terjadi krisis. Nah, orang-orang yang imannya teguhlah yang akan bertahan dan melewati semuanya ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, jangan sampai di tengah masalah, krisis, tantangan yang ada, iman kita menjadi semakin lemah. Dalam sebuah kisah di Alkitab, diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya ada dalam sebuah perahu. Waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada angin kencang dan gelombang itu mulai menjadi kencang. Murid-muridnya takut, lalu mereka bangunkan Yesus. Dan mereka bilang, "Guru, kita bisa binasa." Lalu Yesus bilang gini sama murid-muridnya, "Hai kamu yang kurang percaya, hey you of little faith." Artinya, hai kamu orang yang imannya kecil. Setelah Yesus ngomong seperti itu, dia bangkit berdiri, lalu dia perintahkan untuk badai menjadi tenang, lalu gelombang menjadi teduh. Dan firman Tuhan mencatat seketika itu juga teduhlah keadaan. Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang selalu bersama Yesus aja, imannya bisa berkurang, imannya bisa goyang. Lalu Yesus bilang, imanmu kenapa kecil banget? Dan kita mungkin mengalami hal yang sama. Tapi dengar baik-baik, 3 hal ini akan menolong kita untuk membangun iman kita. Kita percaya badai pasti berlalu. Nah, bagaimanakah iman yang teguh itu? Yang pertama, iman yang teguh adalah iman yang berhikmat. Percaya yang berhikmat. Percaya Yesus bagus. Tapi percaya yang teguh adalah percaya yang disertai dengan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang ada dengan cara yang tepat di saat yang tepat. Itulah hikmat. Saya berikan sebuah contoh. Di Alkitab ada perwira yang hambanya sakit dan hambanya itu menderita. Lalu dia datang sama Yesus. Perwira ini bilang, "Yesus, tolong datang ke rumahku, hambaku sedang sakit." Yesus bilang begini sama perwira itu, "Baik, aku akan datang." Setelah Yesus menyatakan kesediaannya untuk datang, tiba-tiba perwira itu bilang begini, "Tuhan Yesus, nggak usah datang deh.
Tuhan Yesus ngomong sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Karena perwira itu sambung, dia ngomong sama Yesus lagi begini, aku ini seorang bawahan, di bawahku ada seorang prajurit. Kalau aku bilang sama prajurit itu datang, maka dia datang. Aku bilang sama prajurit itu pergi, dia pergi. Aku bilang sama prajurit itu kerjakan ini, maka prajurit ini akan mengerjakan apa yang aku mau. Lalu Yesus bingung, Yesus heran lihat orang ini. Kita baca ayatnya dalam Matius 8 ayat 10 dan 13. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai, seperti yang engkau imani. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara, lihat ini, iman yang teguh adalah iman yang disertai dengan hikmat. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Mengasihi Tuhan penting, tapi perlu juga dengan akal budi kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, dalam kisah tadi, Yesus sudah bersedia menolong hamba dari perwira ini yang sedang sakit. Tapi tiba-tiba perwira itu berpikir begini, oh kan ada struktur otoritas, ada skema otoritas. Kalau aku bilang sesuatu sama prajurit di bawah aku pergi, dia pergi. Aku bilang datang, dia datang. Aku bilang kerjakan ini, itu akan dilakukan oleh prajurit di bawah aku. Tentunya otoritas yang sama bisa dilakukan oleh Yesus. Dia nggak perlu datang, dia cukup berkata sembuh, maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah sebuah percaya yang disertai dengan hikmat. Dia mengerti otoritas yang ada di atasnya. Dia mengerti prinsip dari otoritas. Apa sih hubungannya? Mungkin dalam keadaan seperti ini, kita takut, kita cemas, kita khawatir virus ini menyerang kita. Tapi mungkin ada orang-orang yang percaya Yesus pasti akan menyertai aku. Yesus pasti akan menjagai aku. Tapi Yesus, Tuhan juga kasih pemerintah yang ada di atas kita. Kalau kita tinggal di Indonesia, ada otoritas yang di atas kita. Nah, pemerintah itu mengarahkan. Kalau kita nekat dan kita tidak mentaati pemerintah, iman kita gak bisa teguh. Malah kita marah-marah, Tuhan katanya Tuhan jagain aku. Kok aku kena virus ini? Misalnya apa yang diarahkan pemerintah? Sering-sering cuci tangan. Kalau keluar sekarang bukan hanya yang sakit pakai masker. Yang kita yang sehat juga perlu pakai masker. Lalu stay di rumah aja. Jangan kemana-mana. Apalagi jangan ngumpul banyak orang, kumpul sama keluarga yang di rumah saja. Karena kita mungkin saja menjadi carrier yang bisa menjadi apa? Sebuah channel menularkan virus ini kepada orang lain. Ada banyak arahan yang kita ikuti setiap hari. Walaupun kita percaya sama Yesus, kita dekat sama Yesus, kita sering baca Alkitab, itu bagus. Itu iman, tapi perlu ditambahkan iman yang berhikmat. Bahwa Tuhan taruh pemerintah di atas kita, kita harus belajar taat. Saya percaya mujizat yang dialami oleh perwira itu dan hambanya akan dialami juga oleh saya dan saudara. Bicara mengenai iman yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara masih ingat dalam Matius 7 ayat 24-27, Yesus bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Batu itu melambangkan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin menerpa rumah itu. Tapi rumah itu tetap kuat. Ayat berikutnya dikatakan begini, tetapi ada orang yang mendengarkan firmanku dan tidak melakukannya, ia sumpama orang yang membangun rumahnya, membangun hidupnya di atas pasir. Ketika hujan turun, angin melanda rumah itu dan banjir datang, hebatlah kerusakan dari rumah itu. Mari kita lihat definisi
orang yang bijaksana, orang yang mendengar firman dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya sama Yesus. Tapi apakah kita lakukan apa yang dia mau untuk kita lakukan? Itu namanya percaya yang berhikmat. Kalau kita lihat begini, hujan akan turun. Hujan kan datangnya dari atas ya. Akan ada masalah, tantangan turunnya dari atas. Angin datangnya dari samping. Akan ada masalah, pergumulan, tantangan yang datang dari sekeliling kita. Banjir datangnya dari bawah, airnya dari tingkatan yang paling rendah, naik, itu dari bawah. Akan ada masalah, akan ada tantangan, akan ada badai dari atas, dari samping, dari bawah. Nah, di kasus virus ini, virus COVID-19 atau virus corona, menurut Bapak Ibu, ini dari atas, dari samping, atau dari bawah? Wah Pak, pusing dari mana-mana. Itu sih dari atas, dari samping, dari bawah. Ya, mungkin benar. Tapi kalau kita punya iman seperti orang yang bijaksana, kita tidak akan rusak. Alkitab bilang rumah itu tetap teguh, tetap kokoh. Karena membangun hidupnya di atas dasar yang benar. Kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Setiap pagi saya bangun selalu saya bilang ini, Tuhan, aku minta hikmat daripadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal yang kita terlambat untuk melakukannya. Tapi kita masih bisa mempersiapkan untuk ke depannya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depannya. Saya berikan contoh, misalnya dalam hal keuangan. Kita udah sering dengar, diajarkan oleh firman, kita mesti bijaksana dalam mengelola uang, mesti nabung, mesti nyimpen, mesti memberi juga, berbagi. Kita mesti belajar investasi. Nah, orang-orang yang percaya Yesus, tapi percayanya disertai dengan kebijaksanaan atau hikmat, waktu badai ini datang, dia nggak takut karena dia siap dengan keuangannya. Tapi ada orang yang beriman begini, udah pakai, ntar Tuhan cukupi. Kita ngalir aja, kita kasih benar, kita nggak boleh pelit, harus memberi. Tapi kita harus tanya sama Tuhan, kita minta hikmat Tuhan bagaimana mengelola keuangan ini. Orang yang akhirnya beriman tanpa hikmat cuma bilang ini, tenang aja, pakai, makan, gunakan, jalan-jalan, enjoy. Nanti Tuhan berkati lagi. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Nah itu penafsiran yang salah. Jadi perlu yang namanya percaya disertai hikmat. Percaya Yesus mencukupi bagus, tapi kita harus punya hikmat dalam mengelola keuangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang lain, seringkali orang percaya bilang Yesus penyembuhku. Saya sangat setuju sekali. Bahkan saya suka nyanyi, Engkau Tuhan penyembuhku, You are the Lord my healer. Saya sering kali mengalami sakit dalam beberapa kesempatan. Misalnya contoh, satu saat dada saya sakit. Aduh, kenapa dada saya sakit? Yang terpikir langsung apa? Aduh, jangan-jangan jantung nih. Kalau saya cuma diamin aja, udahlah dalam nama Yesus sembuh. Loh iya benar, pertama harus cari Tuhan. Tapi kok sakitnya nggak hilang-hilang ya? Apa yang harus saya lakukan? Saya perlu mengasihi Tuhan dengan berhikmat. Profesi dokter ada karena seizin Tuhan. Dokter juga disertai Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat lewat dokter. Apa yang saya lakukan? Saya pergi check up. Ambil darah, tes darah, EKG, tes jantung yang lainnya yang saya juga lupa apa namanya. Disuruh treadmill, saya ikut aja. Saya tetap percaya Yesus. Saya tetap berdoa. Saya tetap percaya Yesus adalah penyembuhku. Tapi percaya saya harus disertai dengan hikmat. Saya periksa dokter. Dan dokter bilang ini, jantungnya oke. Jantungnya nggak apa-apa. Itu mungkin karena otot, olahraga terlalu berat, bisa juga masuk angin. Dan akhirnya sampai sekarang tetap oke jantungnya. Ada orang yang mereka bilang, aku percaya Yesus penyembuhku. Nggak minum obat sama sekali, nggak mau ke dokter sama sekali. Akhirnya mati. Jadi bukannya Yesus nggak tolong, tapi iman yang teguh adalah iman yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan satu contoh lagi. Masih ingat ada gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Gadis bijaksana bawa pelita, gadis yang bodoh bawa pelita. Apa yang membedakan mereka? Yang bijaksana bawa persediaan minyak dalam buli-buli, dan yang bodoh bawa pelita tapi nggak bawa persediaan minyak dalam buli-buli. Satu saat mereka tertidur dan ada suara yang mengatakan, mempelai datang.
Yang bodoh kebingungan. Aduh, gimana nih? Nggak ada stok minyak nih, pelitanya mau padam. Karena yang bijaksana juga bawa buli-buli untuk persediaan dia bilang, maaf saya juga nggak bisa kasih. Coba kamu cari sama penjual minyak. Singkat kata apa yang terjadi waktu dia pergi membeli minyak, cadangan minyak, dan dia kembali, dia sudah terlambat. Pintu sudah tertutup. Ini bicara mengenai apa? Semua gadis ini, mereka percaya Tuhan. Tapi yang bijaksana percaya Tuhan. Punya iman yang disertai dengan hikmat. Dia percaya, tapi dia melakukan persiapan. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Iman apa yang kita miliki? Tentu iman kepada Yesus. Hari ini kita belajar satu hal. Tambahkan. Iman yang bijaksana. Bagaimana caranya kita bijaksana? Kita harus belajar firman. Karena hikmat adalah kemampuan memakai pengetahuan yang ada di saat yang tepat. Dengan cara yang tepat. Di tempat yang tepat. Bukan hanya pengetahuan firman. Kita juga mesti mengikuti pengumuman-pengumuman dari pemerintah. Kita mesti baca. Kita mesti pelajari tentang kesehatan. Pelajari tentang keuangan. Pelajari tentang keadaan di bangsa kita. Banyak baca buku. Sekarang gampang dengan Google kita bisa punya banyak pengetahuan. Jadi pengetahuan firman kita punya. Pengetahuan tentang kehidupan kita juga punya. Sehingga menjadi kombinasi yang baik. Iman yang berhikmat. Yang kedua, iman yang teguh itu seperti apa sih? Iman yang teguh, yang kedua adalah iman yang aktif. Coba sama-sama katakan aktif. Sekali lagi, 2 kali lebih semangat, aktif. Bapak Ibu Saudara, kalau punya karyawan, senang punya karyawan yang aktif atau yang pasif? Aktif lah. Kalau kita punya murid, senang punya murid yang aktif atau yang pasif? Aktif lah. Kalau kita punya anak, kita lebih senang anak yang aktif atau yang pasif? Yang aktif lah. Dalam segala hal. Habis makan, diem aja, nggak bawa piring ke dapur, nggak bantu bersihin meja. Lihat mamanya repot, diem aja. Kita nggak suka orang yang pasif. Demikian juga dalam kekristenan. Kita harus punya iman yang aktif. Nah, di Alkitab ada sebuah kisah yang menarik tentang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Bayangin 12 tahun tuh lama banget. Pendarahan 2 hari aja rasanya lama banget. Pendarahan 2 minggu rasanya lama banget. Pendarahan 2 bulan, 2 tahun rasanya lama banget. Apalagi pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa dia udah habis semua yang dia miliki. Udah pergi ke orang-orang yang hebat. Nggak bisa sembuh juga, keadaannya tambah buruk. Stres lah. Udah nggak sembuh-sembuh. Pergi periksa, nggak ada yang bisa nolong. Uangnya habis, pendarahan terus terjadi. Sekarang mungkin kita ada di saat-saat yang kita bingung. Aduh, mau gimana nih ya? Setiap hari di rumah, nggak tahu perkembangan ke depan seperti apa. Tapi di saat-saat yang sulit, dia mendengar tentang Yesus. Saat dia mau ketemu Yesus, lah Yesus kan yang ikut banyak orang. Alkitab berbondong-bondong orang mau ketemu Yesus. Dia nggak kenal sama Yesus, nggak punya channel. Apa yang dia buat? Dari belakang dia hampiri Yesus, dia di tengah kerumunan orang. Kan kalau pendarahan badan lemes ya, tapi dia mau bangkit. Dia bilang, aku pasti disembuhkan. Dia terobos orang itu. Dia jamah jubahnya Yesus. Yesus bilang, ini ada yang jamah jubah aku nih. Karena aku rasa ada tenaga yang keluar. Wanita ketakutan dia bilang, aku yang jamah Yesus. Lalu lihat Yesus bilang apa? Markus 5 ayat 28 dan 29 juga 34. Wanita itu bilang begini, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Karena udah lemes, udah pendarahan 12 tahun dalam keadaan yang sakit mesti menerobos orang. Tapi dia tetap aktif. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka katanya kepada perempuan itu, ini Yesus yang bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Jadi imannya wanita ini adalah iman yang aktif. Dia bisa percaya Yesus, ya udah di rumah aja lah, udah duit udah habis, udah lemes, nggak ada yang bantuin saya. Karena nggak diceritain ada teman-teman yang gotong dia pakai ambulans, tenot, permisi, orang sakit, emergency, nggak ada. Uang udah habis, dokter nggak bisa sembuhkan, udah lemes, tapi dia bilang aku mau berusaha, aku mau bangkit, aku pasti sembuh. Loh, orang biasa kan didoain tumpang tangan di depan kan, dalam nama Yesus sembuh. Ini nggak ditumpang tangan, dia yang jamah Yesus, dia sembuh. Iman yang aktif membawa kita teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apa aplikasinya dalam keadaan seperti ini? Kita stay di rumah aja. Mungkin selama ini karena kesibukan iman kita pasif. Cuma hari Minggu doang dengar firman. Baca Alkitab jarang. Pujian penyembahan nggak pernah. Nah saat-saat seperti ini saya dorong setiap kita. Ayo lakukan apapun yang membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Justru dalam saat-saat seperti ini kita banyak waktu. Lebih banyak baca firman. Lebih banyak dengar firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Pastor aja ikut kebaktian yang pastor khotbah sendiri. Habis duduk sama keluarga, pastor klik lagi gereja yang lain. Di kamar, lihat gereja ini, ikutin pujiannya, pakai earphone aja, dengerin khotbah. Bisa satu hari denger 5 khotbah. Karena aku pun imannya perlu dibangunkan. Aku mau punya iman yang aktif. Keadaan boleh berat, keadaan boleh menekan, ekonomi boleh krisis. Virus belum ada penyembuhnya, tapi aku mau bangkitkan imanku. Sama seperti wanita yang tadi disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Udah dulu waktu keadaan masih bagus, gak pernah muji Tuhan, gak pernah nyembah Tuhan, gak pernah baca firman. Sekarang keadaan susah, malah tambah pasif. Janganlah. Bangun siang ya gak salah kan libur. Bangun lebih pagi, lebih fresh. Banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, banyak baca firman, ajak keluarga, mesbah. Aktifkan itu. Ada satu kisah lagi ya. Ini orang buta di Yeriko. Jadi pengemis yang buta. Ini double trouble. Udah miskin, buta. Kalau buta tapi kaya, harapan masih besar. Buta, miskin. Kalau miskin melek, masih bisa cari kerjaan. Ini buta, nggak bisa lihat, terus miskin. Satu saat Yesus lewat. Dia dengar tentang Yesus. Dia tanya, apa itu? Orang bilang, itu Yesus dari Nazaret. Apa yang dia buat? Dia nggak diam, ya udahlah, udah miskin aja, udah buta lah, tinggal tunggu mati aja, udah nasib deh. Tiap hari jadi pengemis buta di sini enggak. Dia mau lihat keselamatan, dia mau lihat pemulihan, dia mau lihat kemenangan. Lukas 18 ayat 38 sampai 39, lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Udah dulu, ini nih saya modernin yang mungkin loh. Ya dia bilang, udah miskin, udah buta, udah nasib, terima aja deh. Tapi dia gak pantang menyerah. Ditegur, disuruh diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, justru di saat-saat seperti ini kita jangan santai. Jangan di depan TV terus nonton berita yang bikin kita takut. Ngeliatin klip-klip itu, tertuju sama firman, datang sama Tuhan, berseru, menjerit, Tuhan, tolong aku, tolong keluargaku, tolong bisnisku, tolong bangsaku, tolong Indonesia. Berapa banyak saudara yang saat ini dengar firman Tuhan mengatakan, aku mau punya iman yang aktif, yang mau sama-sama katakan, amin. Saudara, ini yang kedua. Iman yang aktif. Dan saya akan tutup dengan yang ketiga. Bagaimana kita punya iman yang teguh di tengah badai yang sedang bergelora ini. Iman yang setia. Katakan sama-sama, 2, 3, iman yang setia. Iman yang setia. Ada 10 orang kusta datang sama Yesus. Itu orang kusta di zaman Yesus dikucilin. Udah gak punya harapan. Harus ngomong kusta. Nggak ada yang berani deket-deket juga. Mereka minta Yesus sembuhin. Jadi waktu datang sama Yesus bilang gini, udah pergi sekarang, perlihatkan dirimu kepada imam. Nggak ditumpang tangan. Nggak dibilang, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Nggak dibilang begitu. Dibutuhkan sebuah iman untuk mereka berjalan dan kasih lihat sama imam bahwa mereka sudah sembuh. Dalam perjalanan 10-10-nya. Berapa orang yang datang sama Yesus? 10. 10 orang datang sama Yesus.
Kita lihat dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Ini ayat saya yang terakhir. 10-10-nya sembuh, yang balik sama Yesus mengucap syukur hanya 1 orang. Yang 9 nggak tahu kemana itu orang. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kan 10-10-nya sembuh, kata Yesus. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Ada kata ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang apa? Iman yang setia. Bapak Ibu Saudara, waktu sakit, waktu susah, datang sama Yesus. Waktu lagi seneng, yang 9 lupa Yesus. Cuma 1 yang ingat Yesus. Pastor mau tanya ya, menurut Bapak Ibu Saudara, kita itu imannya bisa setia saat susah atau senang? Nah, itu gak gampang. Ada yang waktu susah setia banget doa, baca firman, gereja gak pernah telat, gak pernah absen. Waktu susah, setia banget. Waktu senang, dia lupa sama Tuhan. Aduh sibuk ya, gak ada waktu ya, aduh lupa ya, gitu. Nah, ada orang yang waktu senang, setia sama Tuhan. Wah, ngasih persembahan, ngembalikan perpuluhan, melayani Tuhan, melayani sesama, rajin kebaktian, rajin family cell. Begitu susah, Tuhan mana? Udah ngasih persembahan, udah melayani, udah begini. Dia jadi gak setia. Hari ini, kalau kita mau punya iman yang kuat, susah, senang, tetap setia. Di atas, di bawah, tetap setia. Karena Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Yesus tolong, sekarang Yesus tolong, sampai selama-lamanya Yesus tolong. Berapa banyak saudara yang ingin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Ada 3. Iman yang teguh adalah iman yang berhikmat. Iman yang teguh adalah iman yang aktif. Iman yang teguh adalah iman yang setia. Doa saya, supaya Bapak Ibu Saudara di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, krisis yang ada saat ini, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena iman ini yang akan membuat kita melewati semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami tahu, walaupun kami punya iman sebesar biji sesawi, kalau kami berkata kepada gunung itu tercapaklah ke laut, itu akan terjadi. Tuhan, di tengah badai, di tengah krisis yang ada, aku berdoa untuk semua yang sedang mengikuti kebaktian ini secara online. Kuatkan iman mereka, biar mereka memiliki iman yang teguh. Iman mereka adalah iman yang berhikmat, bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi mereka mau baca, mereka mau belajar, mereka mau menggali informasi. Mereka mau taat kepada otoritas yang ada. Biar iman mereka menjadi iman yang aktif. Keadaan yang berat gak membuat mereka menjadi pasif, menjadi malas, menjadi dingin, menjadi kering. Tapi aku berdoa, bangkitkan iman dalam mereka saat ini. Bangkitkan rohmu di dalam setiap mereka. Biar mereka semakin aktif, dekat sama Tuhan, memuji, menyembah, berseru kepada Tuhan. Dan aku berdoa, biar mereka memiliki iman yang setia. Di saat-saat seperti ini, yang kami belum melihat pertolongan, kami tetap setia, tetap percaya kepadamu. Visi Tuhan bagi jemaat Gilgal dalam menjadi jemaat yang kuat. Biar ini menjadi waktu-waktu di mana ujian iman kami bisa lewati. Kami punya iman yang kuat, kami punya iman yang teguh bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.